lagi di depan halte PTC, anak-anaknya Riri semuanya ya ketemu. Ribut gue di dalam situ. Iya bener udah parah. Tapi nggak ada kena kebagi, tapi pada kebal-kebal dia semuanya. Peminik-minik dari belakang patas. Pas udah dekat baru kita kagetin. Nah di situ baru. Ada anak-anak dia kena satu. Parah. Kalau misalkan kita gabung, kita mau tempur sama siapa? Tapi kalau gue setiap hari buat celurit sih sekolah. Sampai orang tua gue tahu, lu sekolah kok buat celurit daripada mati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel. Jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah masih bareng sama gue Waki Sajalah, yang mana pada malam hari ini gue sedang berkumpul bersilaturahmi dengan para senior alumni dari dua STM yang berbeda nih. Dimana memang sebelumnya banyak cuitan beredar undang rivalnya Regi. Dimana yang udah kita saksikan juga, Regi ini bisa dibilang apa ya, orang tajam di eranya nih dari STM Mesir nih. Dan di sebelahnya siapa sih sebenarnya sosok yang ada di samping gue ini. Jadi buat teman-teman CJ Channel, dalam rangka silaturahmi ini biar nggak kepo dan penasaran, langsung aja kita simak di sini perbincangan dua rival di eranya pada saat itu nih. Oke, jangan di skip-skip. Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar saudara aku? Baik, sehat ya? Sehat. Kencang. Bravo. Berapa 56 pokoknya. Bravo 56. Oke deh, ini sebelum kita mulai biar makin mesra, ada baiknya disapa dulu dong teman-teman CJ Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus CJ Channel, pokoknya jangan di skip-skip. Betul. Jangan kemana-mana. Ya, biar paham sejarah ya. Biar paham sejarah di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Beda generasi. Beda eranya. Beda cerita. Jangan disamain sama zamanan tua ya. Wih, jangan ini zamanan era tua. milenial lah. Betul, ini eranya remaja Ya. pada saat itu. Nah kalau dari sebelah aku nih, disapa dulu dong. Buat teman-teman CJ Hai Channel. buat teman-teman semuanya ya di sini channel ya, pantang terus jangan sampai lemah. Oke. Kebetulan namanya siapa nih? Namanya Riri. Riri. Iya. Gede. Jadi ini yang disebut-sebut Riri Asoy ini ya. Iya. Wih, luar biasa. Itu Riri nama singkat apa nama panjang tuh? Nama singkat. Nama singkat. Iya. Panjangnya siapa? Ariri. Coba dong Namanya dibagiin, Afrizal. teman-teman. Afrizal. Iya. Afrizal apa tuh? Udah Afrizal doang. Lah kok dari Afrizal ke Riri bagaimana jalurnya itu? Nggak tahu itu nama kecil dipanggilnya gitu. Oke. Nah kalau ente sendiri dari mana Pak? Dari Banten gitu. Banten. Wih deh. Keras sama adatnya nih. Bantennya mana? Ciruas. Ciruas. Wih, Pasar masuk dalam. Ngeri. Itu bagaimana akhirnya lantas lu dulu milih STM apa? STM Alasoy. Alaso. Itu kenapa sih historinya kalau bisa dibagiin buat teman-teman sedikit? Karena dulu SMP gua, abang-abangan gua banyak kan sekolahnya di STM Alasoy. Gitu. Jadinya gua ikut-ikutan sekolah di situ. Oke. Domisili di mana kalau dulu stay? Tinggalnya di Bekasi sini. Arta Ninja. Tetanggaan? Tetanggaan. Tetangga. Tapi di jalur bagaimana Bang Egi? Jalur beda. Udah. Musuh. Musuh. Nah kalau di Alaso itu penatarannya ada nggak sih waktu ketika lu masuk tuh? Ada juga. Bagaimana Bang Riri Kalau penataran? kelas 1 semuanya suruh maju, tapi kita nggak pada memegang BR, paling kopel, zaman dulu kan kopel. Dulu gue pernah ribut juga di Cakung, ya, baru kelas 1, tataran sama abang-abangan ya kan, ribut sama Mesir. Namanya gue masih polos ya kan, diikat ini apa nah, Polsek Cakung. Waktu gue kelas 1. Itu bagaimana sekarang ini kalau buat dari lu sendiri nih? Masih nggak punya dendam kan sama di sebelah lu tuh? Kalau dendam sih nggak ada. Kagak Iya, ada. namanya dulu temen SMP, adik-adik kelas gua dia. Dulu SMP-nya bareng sama gua. Kok lu nggak ikut senior lu Gi, pada saat itu Gi? Ya pengen beda aja gitulah. Pengen beda. Jadi emang di kampungan kita itu banyakkan Al Asoy sama Mesir. Cuman perbandingannya mungkin 60-40. 60-40? Iya. 60 dari pihak siapa nih? Dari pihak Asoy 60, dari Mesir 40. Oke. Lebih banyak ke Asoy. Tapi lu di kampungan lu sendiri nggak pernah dimakan di kampung? Enggak. Nggak ada yang pernah. Enggak pernah.
nggak ada yang makan ya. Nggak ada makan. Kalau di kampung kan kagak ada ya? Nggak ada. Oke nih, dan juga nih buat teman-teman CJ Channel pada malam hari ini juga, kita lagi ada di mana sih nih Gi? Coba dong Gi dibagikan Gi buat teman-teman. Di tepatnya di Cafe John John Seroja ya. John John Seroja. Seroja ya, nah itu dia tuh ya John John Seroja. Jadi nanti buat teman-teman bila mana mampir ke wilayah Bekasi tuh di Taman Harapan, langsung aja nongkrong, cobain nongkrong di sini nih karena ya hiburannya murah meriah dan harganya relatif terjangkau. Iya. Nah lanjut dari situ tuh. Sekarang kesibukan ente apa, Bang Riri? Sibukan kerja, kadang main burung, Main burung apa nih? burung dara, Widih, merpati lovers ya, kolongan atau rumahan? kolongan, Kolongan, tapi nggak pernah ngolongin orang kan? nolongin orang. Udah lama aktivitas itu? Lama, dari kecil kita udah hobi burung. Tapi berumah tangga udah belum? Belum, udah. Belum. Asal itu STM atau apa nih Bang? STM, Di STM lu jurusan apa sih? otomotif. Di situ jurusan ada 3. Apa aja tuh coba dong? Otomotif, elektro, sama listrik. Berarti bisa dibilang lu juga murid berkualitas juga nih? Iya, kan kalau masuk itu kan dites dulu kita. Tes fisik juga, gitu, tinggi, gitu. Ternyata kalau anak elektro yang pendek-pendek ya. Buset, tukang listrik bandek-bandek kayak. Tapi kalau secara nilai, pada saat itu gimana nilai? Nilai kita lumayan bagus. Bagus Iya. juga. Agak gue sekolah sih jarang masuk. Cuman hoki karena Iya. keberuntungan nih. Kalau lu dulu jurusan apa Gi? Teknik mesin. Teknik mesin. Mesin apa? Bubut apa mesin apaan? Mesin bubut, Perkakas milling, ya? perkakas. Perkakas, Iya. ngukur-ngukur diameter. Iya. Ilmu pada saat sekolah ada nggak sih yang kepake nyantol nih Bang Riri? Ada sih sedikit-sedikit ngerti motor. Bongkar seker. Agak jarang. Apa keteng, rantai keteng. Orang merek keteng gue masih bisa. Tapi kalau bongkar mesin udah nggak bisa. Apa nyuci karbu. karbu. Aduh. Kalau karbu masih gampang. Masih gampang lah ya. Tapi kalau dulu nih di era lo nih Bang Riri, tujuan lu sekolah tuh apa dasarnya? Tujuan gue sekolah mau bener. Ya, biar dapat kerja yang enak kan gitu. Ternyata sekolahnya sering tawuran gitu. Malah jarang masuknya gue tawuran mulu. Malah tawuran dulu. Pagi mau berangkat ribut, banyak musuhnya soalnya di area gue, banyak kan anak Mesir. Berarti kalau pagi suka ketemu Regi juga dong? Tapi kalau kelas 2 dia kan siang, Beda jam. Di siang di kelas berapa sih lu? 2 ya. Kelas 1 siang, kelas 2 siang. Kelas 3 baru pagi. Oh, cuma setahun doang dong paginya. Kelas 3. Nah, kalau sementara dari Alaso ini 1, 2, 3 pagi terus. Pagi semua. Pagi semua. Paling kalau praktek siang. Kalau praktek baru ketemu. Oke Niki, sebelumnya tuh pernah bercerita bahwasanya ada satu kejadian ketemu nih katanya Iya. sama Kang Riri. Itu di mana dan bagaimana sih kalau bisa diulang sekarang nih? Gimana nih kejadian? Buat teman-teman tahu nih kejadian ini. Awal pertama kali ya di situ kalau nggak salah. Itu Di baru depan awal. BTS ya? Awal-awal naik kelas 2 hari ya. Iya kelas 2, gua kelas 3. Ya. Ya pernah dibilang yang pas anak-anak kita lagi main ke alumni Doyok 52. Terus pulangnya itu sekitar 10 orangan lah. 10 orang kan? Mm-mm. Nah akhirnya Akhirnya di situ emang kita nggak ada niatan buat ribut sih. Cuman pas kita lagi di depan halte PTC, anak-anaknya Riri semuanya ya ketemu dari arah kawasan dari arah kawasan. kawasan Pulau Gadung. Ya mau nggak mau cuma Iya beradu. Berada Iya. ketemu, buset. dia ke kanan saya ke kiri gitu. Oke. Kalimat itu tuh yang dia tahu tuh dia ke kanan nih. Jadi dia yang nimpalin kawan gua ada Ambon Kere. Oh, Ambon Kiri itu ya. Iya. Tapi sebetulnya kalau dulu nih gini, lu udah tahu belum sih kalau Riri itu apa namanya yang bakalan ketemu lama lu di jalan gitu? Nggak pernah nyangka itu. Nggak pernah tahu ya, seketemunya aja mengalir aja ya. Yang penting ini aja, lebih ke ngindarin Main, dia, betul. jangan sampai bentrok kita berdua. Emang kenapa? Kalau misalkan nih dalam satu momen memaksa lu harus ngamprok berdua nih, Ya bagaimana sih? Coba gua mau tanya nih di sini. kalau misalkan Ketemu. Ya. ketemu yang nggak enak satu kampung. Lagi juga satu tongkrongan. Oh, satu tongkrongan juga ya. Waduh, kacau. Kalau punya nongkrong ribut-ribut. Gitu. Ribut-ribut. Tapi emang lu sendiri juga nggak mau makan lagi. Kagak, paling gua makan temennya gitu. Tapi apa yang dimakan itu pernah ada gitu kejadian gitu. Kejadian, tapi mah jarang kalau ketemu dia. Dia kan, dia
ngalah, mundur. Oke. Nah juga nih, ini juga gue mau kulik dulu nih Alasoy nih, biar teman-teman tahu. Itu Alasoy sekolahnya apaan sih namanya? Nama sekolahnya sih Al-Ahyar. Al-Ahyar. Iya, dipanggil Alasoy. Oke. Itu adanya di mana letaknya tuh? Di Kayu Tinggi. Kayu Tinggi di Cakung. wilayah Cakung. Oke. Nah itu bagaimana Bang Riri? Di era lu Asoy seperti apa sih penggambarannya? Ya, sekolahnya begitu, sederhana. Ya. Tapi ketat juga sekolah itu. Buat lu sendiri basisnya masuk mana? Basisnya Harapan Indah. Harapan Indah Bekasi juga Iya, ya? Bekasi katanya. Nah, cakep tuh. Itu pagi emang ngebasis apa? Di era lu bawa motor apa naik mobil? Apa Agak, gimana? gue nggak basis. Biasanya Ngebasis tiap pagi? hari naik truk. Kalau gue, Mau sekolah naik truk? iya. Buset, udah keburu dekil duluan itu mah. Ya, Berapa kalau orang kalau dari Bekasi Alaso itu? Kalau basis gue bang, 20 orang ada. 20 Iya, orang. tahunan gue. Tahunan lu ya? Iya. Banyak musuhnya juga situ. Di era gue juga Di baru mananya? di situ Harapan Indah. Di Harapan Indah? Iya. Jadi banyak kan Mesir situ, di anak Garutan. Dia nggak basis, ya. Ntar gue tongkrongin, dia lewat gue bantai gitu. Iya. Lah tapi emang lu dulu Gi ngebasis juga aktif Gi kalau pagi? mau basis sama cuman beda jamnya aja. Naik truk juga? Ya kalau nggak ada angkot ya truk aja udah. Buset dah, pagi-pagi bentet dan naik truk mau gimana sih? Tadi ada momen apa Bang Riri? Di awal-awal lu masuk Alaso yang masih berkenang tuh Bang Riri? Yang gue nggak lupain, ya. Mm-mm. Pernah ribut kita jadinya di bola kapal. Di bola kapal? Iya. Lawannya satu Cibitung, Saci. Satu Cibitung? Iya. Dia kalau ribut emang kebal-kebal dia, anak-anaknya dia. Buset. Kebal lagi aja emang. Beneran itu? Iya bener, di Bulak, makam. Kejadiannya lagi acara apa itu? Dan lagi acara apa? Agak, gua kalau nyampe Bulak kapal nongkrong. Ntar kalau ada anak sekolah lain menang, kita kabur gitu. Jadi yang nguasain yang menang di situ. Yang nguasain yang menang di situ? Iya, Makam. makam. Oh, mau nguasain titik makam Iya itu itu, maksudnya iya. gitu? Setelah kita kalah, kabur dari situ. Tapi gitu. dengan lu cuma 20 orang tadi itu kan begitu dong? Agak, gua rame juga. Gabungannya BK 01. Banyak kepala batunya juga. Jadinya Coba gua diceritain. nongkrong di makam. Terus dia nyampe ada dua atas mah ya kan, dari gangan masuk ribut gua di dalam situ. Iya bener udah parah. Tapi nggak ada kena kebagi, tapi pada kebal-kebal dia semuanya. Buset. Itu memang bener lu udah Iya. yang lu nyata lu lihat lu udah gitu. Ya, nyata. Gua lihat. Buset. Rapat lah. Rapat ya? Emang bener kalau paling ini paling sobek doang baju. Banyak kan dia kebal semua. Jarang Kebal ya. semua. Tapi sampai akhirnya kemenangan ada di pihak siapa pada? Ya gua, jadi gua nguasain Bulak gitu. Tapi yang sering ketemu di situ banyak kan anak Jirin, BKM gitu. Oh, satu Bekasi sama satu Cibitung beda ya? Sama. Mana? Sama. Sama. Ya kan gitu. emang daerah Dia daerahnya Cibitung. situ, Cibitung. Oh, yang dimaksud tadi satu Cibitung itu sama yang lu bentuk sama. itu? Oh, Ya, gitu. sebutannya doang maksudnya karena dia sebutan. di wilayah Cibitung juga. Oke, berarti emang bener ya orang Bekasi itu. Di Bekasi STM dia doang yang susah dikalahin. Yang susah dikalahin itu. Kalau secara urutan berarti kan satu Bekasi nih. Iya. Keduanya siapa yang susah dikalahinnya? Anak BKM juga berani juga. BKM. Iya. Apa tuh BKM? Bina Karya Mandiri. Bina Karya Mandiri. Karena apa Bang Riri? Karena dia mainnya begitu di jalur. Kadang-kadang ntar nongol, ntar enggak gitu. Paling kalau berani dia ribut di rel. Anak-anak gua juga pala batu semua. Kalau di Bekasi lumayan nama-nama Alaso ya. Masa? Buset. Tapi di bawah perintah lo apa bukan? Iya, anak-anak kalau apa-apa, iya. Jalan-jalan semua gitu. Aceh. Berarti bisa dibilang kalau yang namanya ilmu kebal itu di era lu bermanfaat apa enggak sih Bi, sebetulnya? Bermanfaat banget. Sangat bermanfaat. Bermanfaat. Jadi nggak bisa kita modal nyali doang nggak bisa. Nggak bisa Kalau kita modal nyali percuma ya kan, nggak bisa. mati konyol. Nggak bisa dipungkirin lah. Satu ya, yang kedua kita belajar ilmu kebal juga nggak sembarangan. Nggak kita seperti beli tempe kita pakai kita ngepek, nggak gitu. Tapi emang cocok-cocokan juga. Itu cocok-cocokan. Iya. Bisa. Kadang kan orang udah ngisi Masih kita, mempan. kita tempur di jalan kebagi tembus. Ada juga begitu kan ya? Sering. Banyak. Korban itu banyak korban kayak gitu. Itu karena yang sifatnya Mungkin yang Sombong biasanya. sombong sombong. dan juga mungkin nggak ada bakat lah gitu. Nggak ada bakat. Nggak ada Cuman bakat petarung. cuman ikut-ikut dan kurang yakin. Berarti banyak pengaruhnya juga ya, banyak faktornya ya. Iya.
Oke, tuh jadi buat teman-teman begitu. Jangan sembarangan ngisi, ntar ngisi online lo, salah lo. Iya benar. Sekarang zamannya begitu, online ya. Banyak yang jual beli kayak gitu ya. Banyak. Oke nih, ini cakep nih. Ini gua kupas nih sekering-keringnya nih. Bang Rere, ente kan tadi asli Banten nih, ya Iya. kan? Banten juga bisa gua bilang, Banten Cirebon tuh boy. Dua daerah yang punya histori kanuragan yang cukup kental. Kalau buat lu sendiri, bagaimana Bang Rere? Punya nggak dulu yang namanya pegangan gitu? Dan yang namanya pegangan mah kita sekolah harus punya. Harus punya, Iya. berarti memang punya nih? Iya. Waduh. Itu bagaimana Bang Rere? Kalau di lu waktu yang lu alamin, soalnya kan kalau Bang Rere kan mandi 43 kali kan? 41. Enggak, kalau gua mah dulu puasa aja. Oh begitu, tapi balik ke Kulon? Balik. Oke, itu ya. Oke, buat teman-teman dari Kulon nih, ada perwakilannya nih, cakep. Itu bagaimana metode yang lu jalanin di era lu seperti apa Bang Rene? Selain di luar puasa? Keluar puasa ya. Kadang mandi juga gitu. Iya. Kayak zikir dulu mah. Tapi kalau yang lu rasa nih, itu sifatnya gimana sih? Permanen atau semi permanen atau? Kalau gua tergantung, kalau dizikirin lebih kuat. Kita ada amalannya gitu. Oh, ada aman di Nggak masang-masang TikTok biasa. Kalau biasa kan ntar beberapa bulan hilang. luntur. Itu udah kayak casan dia mah gitu. Tapi gimana Bang Riri? Banyak yang bilang juga nih, katanya kalau orang punya kayak gitu-gituan tuh, itu emosi nggak terkontrol. Makanya ada kejadian sampai bentrok, ngeregang nyawa, sampai kayak gitu. Bener nggak sih kalau kayak gitu-gitu Bang Riri? Ya bener. Ya kalau begitu emosi tahan dulu. Ya. Emang nggak terkontrol. Nunggu dia yang emosi baru kita yang maju. Gitu. Berarti itu apa kalau kayak gitu? Itu bisa dibilang itu dari putih atau hitam kayak begitu? Kalau gitu biasanya putih. Kalau yang apa? Kalau yang nggak emosian, kalau yang hitam biasanya emosian. Emosian galak Iya. ya bawaannya ya. Seperti apa sih sosok dia di mata lu? Coba nih, panutan atau bagaimana nih? Kalau dari sosok gue sendiri ya lebih ke biasa aja lah. Biasa. Cuman dari sisi dia sama kawan tuh care. Care, nggak pernah gitu main belakang ataupun kayak ngomong-ngomongin di belakang tuh nggak. Jadi dia lebih care gitu. Kalau emang mau diomongin kayak udah jangan gini, dia lebih baik ngomong langsung gitu. Jadi Jangan beraninya dari belakang. iya Iya, gitu. betul. Kalau Kan paling kagak enak tuh. Iyalah. Iya. Besok dari belakang kawan itu mah bukannya kawan. Tapi kenapa lu dulu nggak mutusin ya udah deh, Asoy sama Mesir beraliansi aja deh, gabungan gitu. Dari zaman dahulunya juga nggak boleh lah. Iya. Emang dari dulu udah tradisi musuhan. Udah musuhan. Iya, dari alun-alun tua juga. Oh. Emang kalau kayak gitu nggak boleh tuh, larangan seperti itu dibantah gitu. nggak boleh. Kalau misalkan kita gabung, kita mau tempur sama siapa? Kalau lawannya kalau di Bekasi udah mesti Risau, Asoy. Mesir ya saya Asoy. Iya. Soalnya kalau sekolah yang lain nyalinya kurang. Di timur juga nih, gue mau tanya nih, ada satu STM lagi yang memang namanya nggak bisa dipandang sebelah mata tuh, yaitu ada STM Tubun. Bagaimana di era lo buat Bang Riri Asoy nih menyikapi Tubun sebagai rival? Kalau Tubun tuh anaknya berani-berani. Kalau gue jarang ketemu Tubun. Kalau gue yang ngebawa ada temen gue dulu Ardi, kenal. Gak enak kalau namanya udah nongkrong bareng sama dia gitu. Kalau sebelahnya nih, bagaimana Bang Regi? Karena belum lama nih juga gue pernah dapat info dari anak Tubun juga, pernah ngamprok ketemu dan Tubun mengakui ada robotnya di era lu tuh. Ada ya, tapi bukan lu yang dimaksud, ciri-cirinya pakai kacamata. Itu bagaimana kejadiannya? Kalau yang itu nggak tahu ya, dari pas kelas 1 mungkin pernah kelas 1. Jadi anak-anak gue itu dari arah Layur ke arah Tugas. Itu kejadiannya emang lagi hujan rintik. Jadi Tubun itu sebelah kanan, gue kan ke arah Plugadung. Dia sebelah kanan sono, seberang. Jadi pas dia nyamperin anak-anak kita minik-minik dari belakang patas. Pas sudah dekat baru kita kagetin. Nah di situ baru bentrok. Dan itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nggak ada yang mana, nggak ada yang Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Itu murni saya kelas 1 semua. Saya Jibon, Basispa 3, Oh Bekasi. iya betul, Jibon. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kalah. Cuman ada apa tukang ojek gitu, kayak Misain. misain gitu. Karena Ya. sama-sama alot apa bagaimana tuh Bang Regi? Cukup ada perlawanan juga. Selain
berani juga Tuben, BR-nya gede-gede. Buset. Iya. Tapi kalau Dia Tubun, berani juga dia. Iya, iya. Tubun tuh kalau jalan rame, pelajarnya apa dikit sih mereka yang lo tahu yang pernah lo alamin kalau bener? Rame. Satu patas tuh nggak kurang. Satu patas nggak kurang. Yang pernah kita ketemuin aja. Tapi nggak intens, nggak sering ya lo ketemu Tubun Nggak ya? sering, nggak. Yang gue tahu nih, kebanyakan beberapa pelajar di STM tuh suka juga yang namanya istilah notok, Wah, itu mah gua nyagar, sering. doyan musik sering langganan, sering juga. sering. Zaman-zaman yang gelang nyala tuh. Kalau anak Ranji kan ada anak Risau. Hah? Macet di Pondok Ungu. Ya udah, gua masukin mobilnya gitu. Gua ambilin aja bandanya. Tapi dia ambil nggak ada ngelawan sih. Kagak ada yang Iya. ngelawan, alhamdulillah lagi, bukannya kagak dia takut sebetulnya. Kalau lu Ki gimana Ki? Demen kagak notok begitu jaga? Lebih ke takut sih. Tapi minta jatah juga buat bayar kosan dulu. Pernah sekali Bagian mana? pas kelas 1 mau ke arah Matraman. Mau ke arah Matraman. Di pom bensin Rawamangun. Di situ lewat anak pembangunan Jakarta, pembajak. Oh, pembajak. Oke, betul. Pembajak itu kita anak kelas 1 semua lah. Masih ada abang kelas kita Ambon Kolang-Kaling tuh. Ambon Kolang-Kaling, buset, Iya. namanya aneh-aneh aja. Orang almarhum ya. Innalillahi. Iya. Udah almarhum. Jadi pas nungguin di depan pom bensin, anak pembajak lewat satu orang. Nah, lu terus. Terus dipanggil. Mungkin dia nggak tahu. Pas dipanggil, udah bandanya diambil. Pertama nggak mau, cuman Dia lagi sendiri nih ceritanya. Sendiri. Aduh, apa sudah tuh. cuma nama Apa kawan tuh? kita diacungin celurit, ya udah dikasih. Waktu itu dapat HP kalau nggak salah. Buset. Cak rata. Sony Ericsson. Waduh, udah berarti di era lu udah modern, coy. Belum. Belum, Itu masih jarang. Asia. Masih Asia. Asia. Masih era Asia ya. Ya, Huawei, Yang kalau mau nelpon gitu. lama masih disetut ya. ya benar. Ya itu dapat HP, udah kita langsung suruh pergi aja. Cuman sama anak-anak takutnya dia apa-apain gitu. Sebenarnya lebih takut sih kayak gitu. Tapi pas nyampe mau ke Buaran, waktu itu udah beli BR Corbek 10. Buset. Iya. Corbek yang lu maksud di sini tuh parang apa arit sih maksudnya? Jadi panjang begini berbentuk arit Oh iya, dia agak rencong lurus, dikit iya. ya. Iya. Oke. gitu. Itu beli 10 sama parang kelewang itu 5. Oh, hasil itu lu jual buat beli? BR. Enggak, Iya. bukan, itu kan ke Buaran. Jadi pas waktu udah beli itu, jadi yang busher dari itu Rawamangun ngintilin, Ya Allah. ngikutin. Akhirnya yang kena itu Ambon. Oh, Ambon Kolang-Kaling tadi tuh yang Iya. Allah. Dia bawa BR ya? Bawa ini kelewang. Jadi kelewang itu baru. Dia orangnya suka bercanda gitu. Jadi kalau di kolom Buaran itu suka kayak mati lu gitu sama teman gitu, suka bercanda. Jadinya busher di belakang tuh langsung ditangkap lah gitu. Aduh. Kacau. Iya gitu. Tapi akhirnya ditebus apa tetap melanjutkan pendidikan lagi dia tuh? Tebus. Tebus juga. Aduh. Ada kisah romantis apa kalian berdua di jalur ketika memang ketemu atau enggak lu berdua yang barangkali bisa dibagikan buat teman-teman CJ Channel? Kalau dulu pernah, kalinya jadinya anak kakak si kampungan gua. Gua nongkrong di layang pada sama dia pada bareng. Tarkau, udah rebut tarkau. Nggak ada yang berani sekolah-sekolahan lain pada. Iya. Soalnya pada batu semuanya, gitu. Di jalan layang, nggak ada yang berani ngelawan. Iya, jadi Harapan Indah pengen bikin apa? Harapan Indah All Star lah. Buset. Ya ada juga abang-abangan dia jengkol. Oh, yang si jengkol itu ya, Bang Iya, jengkol yang iya. disebut lagi tuh. Udah nongkrong di jalan layang mana Keranji, Iya. cuman nggak ada yang berani. Ada beberapa anak STM, ada Riri, jadi nggak jadi. Ini dari pihak Mesir ada gua gitu. Iya, ada pembatunya semuanya setiap Oh, sekolah yang gitu. pion-pion itu Iya. Iya. Tapi sampai kejadian gitu kebentuk Bekasi Alsar itu apa? Agak. Karena nggak enak juga. Ini kan antar sekolah gitu, jadi masih saling ketemu. Kecuali kalau misal antar kampung gitu, jadi Baru. bebas. Tapi kalau di lepas seragam gitu, putih abu-abu, emang pernah gitu lu masih suka ikut-ikutan tawuran kampung gitu? Ya
kadang-kadang pernah. Pernah juga di Iya. daerah lu. Sering malah. Ini momen apaan? Bulan puasa, Ramadan apa bagaimana? Ya bulan puasa ya Ri ya. Yang sering bulan puasa. Bulan puasa. Sama anak mana, tetangga mana? Coba ceritain dong, Gi, yang seru-seru, Gi. Ayo, Gi. Pernah sama anak mana nih Cakung itu Ri? Galur. Anak galur. Anak galur. Iya. Galur mana nih? Anak kampungnya dia sekolahannya. Oh, galur. Auri. Auri. Oh, galur Auri. Iya. Oke, bagaimana Gi? Coba Gi. Cuman gue lebih ke ngindar aja. Jadi udah ketemu itu gue bawa motor. Cuman pas ketemu itu orang-orangnya gue kenal semua gitu. Abang-abangan dia semua. Oh, anak Mesir semua. Iya. Jadi Ya ampun. gue mau lebih baik mundur aja lah karena kenal gitu. Ya anak-anaknya Riri pada yang Maju. maju. Ada anak-anak dia kena satu. Parah. Dari pihak mana nih? Dari pihak sekolah, pihak galur. Pihak sononya dia Iya. kena sama anak-anak lu nih. Iya. Sampai sekarang cacat mukanya Ya gini. Allah. Sebelah. Ih, astagfirullah. Sampai sekarang kenapa? Iya. Lu bilang lu niatnya mau belajar. Iya. Tapi kenyataannya sekolahnya ribut mulu. Iya. Emang lu kenapa kagak mutusin, gue tetap mau sekolah aja dah. Gue nggak mau ikut-ikutan kayak Karena gitu. kita banyak abang-abangan juga yang ngasut. Gitu. Kalau kita setelah masuk sekolah, dia pada cabut, pada ribut. Kita masuk mulu, kita kagak ditemenin. Gitu. Kagak ditemenin? Iya, jangan diajak-ajak dia mah nongkrong gitu. Tapi kalau gue setiap hari buat celurit sih sekolah. Sampai orang tua gue tahu, lu sekolah kok buat celurit daripada mati, ngerinya nyokap gue ketangkap doang. Gitu. Lebih ngeri ketangkap apa lebih ngeri kena? Kalau gue sih mendingan kebagi daripada masuk polsek ya. Kalau polsek kan nembusnya, ya. Nggak bisa. Tapi kalau Mahal. kena kan nembus juga. Iya sih. Iya sih lagi. anjing. Tapi lebih Kalau lu bagaimana Gi? Lebih mending kena luka apa kena ketangkap pada pikirannya? mending kena kebagi. Sih, kayak begitu. Iya, kalau misalkan kena polisi ribet Kasus Iya. dipoto viral. bisa gitu. Nembusnya yang kagak ada duitnya ntar. Oh, nebunya bener ya. Aduh, kacau. Ya kalau misal kebagi ya paling maaf ya paling kayak robek aja baju Oh. gitu. Dan itu pun kalau mempan ya. Kalau kagak mempan kasihan deh lu. keras. Nah, jadi makanya buat teman-teman CJ Channel, obrolan pada malam hari ini bersama Bang Riri dan juga Bang Regi dari ST Mesir masih gue lanjutin nih. Tapi sebelum itu, gue mau rehat sejenak karena gue mau menikmati hidangan yang ada. Jadi makanya jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi di part selanjutnya. Check it out. Itu gue bingung tuh, gue bawa bayar emang banyak, gede-gede. Kok bayar gue ributin gue sendiri gitu. Jadinya gue ngepres ya. Ternyata yang di depan udah kena duluan. Ada anak-anak gue kena dikira air keras, sampai sekarang cacat. Ya Allah, Robi. Anak bodot.